Sikat Bogor, Siniar Ikatek Bogor. Hari ini, buat kalian lagi nonton ini sesuai janji kita bakal ada podcast. Podcast yang bakal ngobrolin apa di yang podcast kita pertama, kita bakal ngobrolin terkait Politeknik ATK masa kini. Apa itu Ikatek Bogor? Dan Ikatek Bogor itu boleh teman-teman cari di video-video atau sosial media kita di Ikatek Bogor. Hari ini kita udah kedatangan siapa Mbak Wit? Siapa ya? Jadi hari ini kita mau bahas apa emang, Wan? Apa aja sih terkait ATK masa kini intinya? Ya karena ini podcast pertama kita ya guys, jadi stay tune. Kita bakalan bahas apa aja, termasuk selain kita bahas mengenai ATK ataupun perkulitan, kita juga bakalan bahas hal-hal lain yang lagi happening karena emang kita ngobrol santai aja ya, intinya ya kalau kita kehabisan bahan omongan kita gibah bareng-bareng. Jadi kita kenalin dulu nih tamu kita hari ini, pasti pada penasaran kan siapa tuh? Sekarang udah hadir sama kita itu Putri dan Dina. Hello. Hai. Oke. Gimana nih kabarnya? Baik. Baik ya. Kalau Dina gimana? Alhamdulillah sedikit agak sakit sih, kurang tidur soalnya. Kurang tidur ya. Oh iya, kalian tuh siapa sih sebenarnya? Boleh dong kenalin dulu sebelum kita ngobrol santai di sini. Oke, kenalin nama aku Putri Enda Kurnia dari jurusan TPK angkatan 2020. Kalau selanjutnya siapa tuh? Oke, kenalin namaku Dina Ayunur Amalia. Aku berasal dari Prodi Teknologi Pengolahan Karya dan Plastik atau Prodi baru ya, Kak? Iya. Itu TPKP sih nyebutnya sekarang. Jadi gimana nih kabar kalian sebagai mahasiswa Poltek ATK? Oh ya, kalian semester berapa sih? Kalau misalkan ditanyain semester ya, semesternya itu masih semester 5. Karena untuk ke semester 6-nya itu masih bulan depan gitu. Terus habis semester 6 lulus kan ya? Kan cuman D3 ya nggak sih? Iya. Kebetulan kan kita lagi magang juga ya Kak. Gitu. Aku angkatan 2020. Dan sama juga tahun ini doain ya Kak lulus. Iya. Lulus sih. Kesibukannya ngapain nih selain jadi mahasiswa? Kalau Dina? Selain jadi mahasiswa, kesibukannya juga ikut kayak organisasi, lebih suka ke organisasi sih, organisasi di luar ATK, ya di luar kampus. Jadi organisasinya itu kayak Ikatan Mahasiswa Kotaku yang ada di Jogja. Jadi semua kampus yang ada di Jogja tuh aku ikut dalam kepengurusannya juga, kayak gitu sih. Ngomong-ngomong apa tuh? FKMT. Nggak tahu aku. Nggak tahu. Keren sih tapi dia sibuk berorganisasi. Dulu aku waktu kuliah tuh mahasiswa kunang-kunang, jadi kuliah nangkring. Wih nih, kuliah nangkring. Kalau si Putri gimana nih kesibukannya? Kesibukannya untuk saat ini masih sibuk magang, terus ya sibuk karena semester 5 ini udah demis ya Kak, jadi ya untuk organisasinya itu udah mulai berkurang sedikit. Kalau untuk di luar kampus aku nggak ada yang ikut gitu. Selain itu ngapain? Selain itu ya beraktivitas sehari-hari aja gitu. Oh iya, kalian magang berapa bulan? Kalau aku magang itu di jurusan aku paling lama 8 bulan dan itu satu perusahaan aja. Kalau aku pribadi itu 6 bulan. Jadi emang udah normalnya itu 6 bulan gitu. Kalau Dina? Kalau di prodiku emang kontraknya sama dari SK Kementerian Perindustrian itu 8 bulan sih. Tapi ada juga yang 6 bulan tergantung kebijakan dari PT-nya masing-masing. Dia mau dimasukin kapan, mau menerima anak magang kapan, itu juga tergantung PT masing-masing dan ketentuan dari MOU-nya dari kampus, kayak gitu sih. Kalau aku sendiri 8 bulan di Jayatama. Iya. Tapi agak beda nih Wan mereka sama kita. Kayaknya dulu kita magang cuma 3 bulan ya? Iya, cuma 3 bulan doang. Ngomong-ngomong kok jangka waktunya jadi lama gitu tuh? Karena apa? Ya,
Dulu itu karena nggak ada dual system ya, dual system ini sendiri tuh biasanya ada di tahun angkatan yang kemarin, berarti 2019, dan itu kan karena proses menuju normal lagi ya dari pandemi gitu kan. Jadi dimulainya itu percobaannya 2019 kemarin, dan di tahun angkatan kita ini angkatan kedua yang mengikuti proses dual system gitu, makanya jadi agak lama Mbak. Di 3 bulan pertama ini dual system, 3 bulan setelahnya itu baru magang gitu. Betah. Kalau aku sih betah, soalnya suka. Bentar dulu Dewan. Aku bingung nih ngomong-ngomong. Dual system nih istilah baru. Dulu aku nggak tahu ada Oh, yang namanya iya. dual system. Jadi gimana nih? Apa tuh dual system? Kalau menurutku ya, dual system tuh kayak percepatan, kayak SKS-nya itu dipercepat. Yang biasanya itu satu semester itu 6 bulan nyampe 5 sampai 6 bulan. Kalau kita 2 bulan itu semua mata kuliah harus sudah selesai. Sama praktiknya, sama laporan segala macam kayak gitu. Jadi dipercepat kayak sistem akselerasi lah di SMA kayak gitu sih. Keren sih mereka. Keren. Oh, berarti kalian angkatan corona ya? Yang maksudnya mereka masuk pas ini Iya, iya, corona iya. kan. Kalian Gimana angkatan tuh 20 perasaannya? kan? Iya, aku penasaran nih kalian, karena kan ini baru banget ya. Kayak apalagi di jurusan di kampus kita itu kan kita tuh lebih banyak praktek tuh daripada teori. Nah, terus dengan adanya pandemi nih, jadi model kuliahnya tuh kayak gimana sih? Ya, kalau TPK sendiri sih, kalau dulu ya angkatan corona itu cuma Zoom, dan prakteknya itu juga lewat ini video di-upload di YouTube, Mbak. Jadi dosennya itu buat video yang memperagakan itu dosen dan asdos gitu. Jadi nanti di-upload di YouTube agar ngeaksesnya itu lebih gampang, dan dari situ kita memperhatikan nih apa aja cara kerjanya, terus bahan-bahannya. Nah, nanti setelah kita menonton video tersebut, nanti kita bikin laporan gitu. Tapi nggak ngerasain prakteknya dong? Iya, Enggak. 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 Kalau di jurusannya Dina? Kalau di jurusan ini, Dina gimana? Kalau di aku sama, pastinya semuanya online, dan agak kaget ya pastinya mengenal Zoom atau Google Meet gitu kan. Soalnya kan bener-bener SMA kan juga nggak pernah kan kayak gitu, semuanya offline. Newbie banget ya. Ya. Iya, pelajaran umum lah ya. Pelajaran umum sih kayak gitu. Mata kuliah umum pelajarannya. Kita masih SMA banget ya. Waduh, mata kuliah. Lupa kalau pernah jadi mahasiswa. Tapi kan tadi itu kata kalian percepatan, akselerasi. Sedangkan kalau saya nih, saya dulu selama di ATK itu aja kayaknya padat banget tuh. Apalagi dipadetin. Ya, kalau aku menangkapnya mereka dipadetin dong. Karena Iya nggak disuruh sih? lebih cepat. Iya, lebih Kalian cepat. disuruh paham lebih cepat gitu. Iya. Apalagi yang notabene kayak kita kan mata kuliah kebanyakan praktek ya. Praktek. Kayak gitu kan kayak 75%. nggak bisa kita instan langsung bisa ya nggak sih? Terus gimana nih kalian kayak bisa nggak sih? Iya, struggle nggak sih? Struggle-nya kalian tuh gimana? Improve kalian, adapt kalian itu tuh gimana sih? Sambil makan. Nggak ngarang. Kalau ngomong soal padat nggak padatnya itu, kita dari awal offline semester 3 tengah itu udah sistem blok. Enggak, semester 3 tengah nih gimana sih maksudnya? Jadi 3 bulan di semester 3 itu kan satu semester 6 bulan ya. Iya. Nah, di semester 3 bulannya itu masih online. Oh. Setelah 3 bulan kedua itu baru offline. Nah, kalau jurusanku itu tuh dipadetin banget karena sistemnya langsung blok, dan kita dikasih jadwal yang berwarna-warni. Itu kolomnya padet-padet, jamnya mepet-mepet, tanggalnya mepet-mepet. Ya, kalau ngomong padet ya padet pol, Mas. Gitu. Jadi lebih capek mana nih? Magang apa waktu kuliah dipadetin? Iya kan? Iya nggak sih? Kayak mereka malah jauh lebih berat, kayak kita
lebih berat daripada kita yang kerja gitu. Ya Iya, nggak sih? asli dong. Kalau kita menangkapnya ya Ya. kayak gitu. Kalau aku sih lebih capek pas magang Oh. gitu. Iya. Kalau Dina gimana? Kalau aku sih berhubung agak beda ya sama TPK. Kalau TPKP tuh menurutku untuk sistem belajarnya secara offline atau praktiknya sendiri tuh sistem bloknya tuh terakhir sendiri sama. Pokoknya paling terakhir dari 2 prodi yang lainnya gitu. Kan kita ada 3 prodi nih. Nah, TPKP itu paling terakhir sendiri pokoknya. Kayak gitu. Terus mungkin terberatnya ini sih kalau bentrok sama organisasi sih, itu sih yang paling ini. Terus kalau dibandingin magang atau kuliah, pasti dua-duanya menurutku 11-12. Soalnya kalau di kuliah kan kita juga harus bikin tugas, organisasi, sama aja sih. Kesannya malah lebih capek kuliah. Kalau magang kan cuma kita diajarin gimana sih ngenal perusahaan, Ngerjain ini, ngerjain itu. kayak gitu sih. Jadi menurutku plusnya di magang tuh kayak ada nyantainya, nggak mikirin tugas kayak gitu. Itu bagian kamu magang tuh apaan sih? Ngerjain apaan? Oh, kalau aku di departemen QC sih, quality control. Ya. Bentar, Wan. Aku penasaran tapi ini mereka tuh bisa nyampe ke ATK. Emang kalian pengen masuk di bidang Niat kulit? banget. Apa kenapa nih? Soalnya ya penasaran aja sih. Gimana? Ceritain dong gimana kok tiba-tiba bisa milih ATK untuk Menempuh jenjang baru gitu. beneran loh, tapi kan aku aja tahu perkulitan itu kan ya waktu masuk ATK gitu. Sebelumnya nggak pernah kenal sama sekali apa itu ATK. Iya, ATK. Terus kan apalagi dengan embel-embel sebagai kampus satu-satunya se-Asia, ya nggak sih? Makanya kan makanya kan penasaran dong. Penasaran dong. Ceritain. Kelas. Kayaknya slogan itu tuh emang dibangga-banggain banget ya. Bentar. Tapi pernah nggak sih kalian mikir kenapa bisa jadi satu-satunya? Iya nggak sih? aduh, maaf ya ATK. Aku juga kuliah di sana kok. Dapat kerjaan juga dari sana. Boleh. Yuk. Penasaran kan? Dari Putri gimana? Kalau misalkan aku pribadi, aku kan emang asalnya dari Jakarta ya. Dari Jakarta itu yang nggak terlalu buta banget tentang kulit. Jadi maksudnya ada ini juga ada, seenggaknya di Bekasi itu ada pabrik kulit, terus kayak di Garut juga ada proses inian kulit, sama ada kayak bikin jaket-jaket gitu yang di kulit gitu. Nah, dulu kayaknya bapak aku tuh pernah beli jaket, nah dan aku kayak, oh ini tuh kulit asli ya, dan aku megang, aku ngerasain, kok ini kulit asli kayak gini gitu kan. Aku pas baru tahu untuk proses pengolahannya itu ya emang karena di ATK juga. Sebelumnya juga kayak, oh kulit dan disamak dah gitu aja gitu kan. Terus kalau misalkan kenapa di ATK waktu itu emang karena kesasar sih. Kesasar loh. Sasar ya? Kamu mau kemana kok bisa kesasar? Tadinya itu mau ke ya dekat-dekatnya Jogja, yaitu Magelang, Purwokerto gitu-gitulah gitu. Karena emang aku asli Jogja tapi emang nggak tahu tentang ATK gitu. Nah, kalau misalkan pilih di ATK-nya itu karena aku juga gelombang terakhir, Kak, gitu. Nah, kalau gelombang terakhir itu kan emang ngomongnya gimana ya? Kayak sisaan lah gitu. Sisaan gitu. Nah, Karena pilihan terakhir juga iya, ya. karena pilihan terakhir mau nggak mau daripada saya nggak kuliah, mendingan saya masuk situ. Nah, pas dirasakan nih kayak enak juga ya, kayak ya teman-temannya asik, terus kuliahnya juga ya lumayan nggak terlalu berat lah gitu. Tapi itu pas online. Kalau offline itu kayak aduh, berat banget. Kayak, aduh, aku ngapain ya kayak gini ya gitu. Jadi kayak iya. Jadi pas ditanyain tuh kuliah di mana, di ATK gitu. ATK tuh apa sih? Ini jurusan kulit gitu. Kulit apa? Kecantikan. Kayak gitu. Setiap orang nanya pasti ngomongnya kayak gitu. Pasti. Kalian juga ngerasain nggak? Sama dong sama kita. Kalau ya kamu kan? Wan, kalau kamu Wan, bentar. Aku juga penasaran nih, kamu masuk ke ATK apa nih Wan?
Kalau saya Kalau ini kan mereka murni ini kesasar ya. dong. Oh, Kalau saya kesasar murni juga. kesasar ya. Cuma kamu mau kemana kok kesasar? Nggak ada tujuan juga sih sebenarnya kayak gitu kan. Tapi benar-benar kita kalau saya dulu emang masalahnya ekonomi dong. Ekonomi terus nyari-nyari yang murah, yang negeri kayak gitu-gitu. Intinya ya udah. Ternyata ada jalannya sampai sekarang. Tapi kalau Dina gimana nih? Dina gimana nih? Apalagi plastik nih, dulu waktu angkatanku plastik tuh nggak ada. Jadi jurusan kalian yang plastik itu kalau waktu angkatanku tuh namanya teknologi bahan kulit. Nah sekarang diganti jadi plastik. Makanya aku penasaran juga nih, kamu emang pengen di plastik apa juga karena hampir mirip sama Putri gitu? Iya. Oke, kalau aku sendiri tuh kan emang TPKP kan adanya 2016 ya, baru OTW 6 tahun, OTW 7 tahun. Nah, itu tuh aku kenapa bisa masuk ATK tuh gara-gara kakakku ada juga yang di Kemenperin di SC3 Bandung. Nah, kakakku juga daftar di ATK. Coba diginiin aku. Coba sih daftar di ATK sama di Bandung. Oke, aku daftar kan PMDK semua, jalur PMDK, jalur rapat. Oh iya. Oh dia jalur yang pinter-pinter nih. Wih, iya, biasa aja dong. Sorry. Terus kan aku daftar nih. Pertama tuh aku emang ambis ke S3 nih karena jarang banget kan kayak aduh SMA aku udah favorit. Aku harus bisa dong masukin akreditasi udah A kan yang akan Kemenperin kan cuma berapa ya, salah satunya kan di S3. Nah terus nyobalah di ATK juga, S3 gugur, nyoba di ATK. Di ATK-nya keterima dan aku masih nggak putus asa nih, masih ngejar S3 Bandung kan. Terus aduh gimana ya ini kalau nggak keterima, yaudahlah ATK aja kayak gitu. Akhirnya S3 beneran, yang kedua nggak keterima, yang daftar kedua PMDK kedua nggak terima, akhirnya aku ATK diterima, ya udahlah aku daftar ulang ATK nyampe sekarang. Dan sebenarnya tuh aku nggak ada basic dan aku nol putul loh masalah tentang ATK itu apa. Terus aku nol putul karena aku emang fokusnya ke seni sih dulu, makanya kayak melencongnya jauh banget dari seni ke industri. SMA-nya jurusan apa? Aku IPA. Oh. Ya sama sih, masih Masih- masuk, cuman masih sama juga searah aku lah nggak ya. tahu. Aku juga nggak tahu sama sekali. Tahu nggak sih? Kita kan kalau di ATK itu kan lebih banyak kayak kita ngebahas kimia gitu ya. Terus dulu aku mikirnya ya udah deh karena aku jurusannya IPA mungkin agak nyambung-nyambung, padahal penyamakan kulit itu pernah disebut di pelajaran IPA itu waktu itu kimia cuman sekali doang sama guruku, penyamakan kulit. Oh jadi bahan kimia ini nih digunakan oh iya waktu itu waktu kegunaan krom kan. Ini biasa digunakan dalam penyamakan kulit gitu. Ah penyamakan kulit apaan, cuman gitu doang. Udah habis itu dengernya sekali itu doang. Aku malah masuk jurusan itu. Iya. Iya sih, jadi kayak speechless juga sih, kayak apaan sih ATK kayak gitu kan, kayak nggak ada orang yang tahu. Tetangga aku aja kuliah di mana sih gitu, ATK di mana itu ATK, deket UGM bukan gitu di Jogja selalu UGM ya, padahal universitas banyak banget ya. Terus kayak terus masuk ke ATK kan aku bener-bener demi apapun aku nggak tahu TPK itu apa, kayak ya udah salah milih ya colet-colet aja lah. Nah ternyata pilihanku yang pertama tuh TPK baru TPKP dan ternyata aku keterimanya di TPKP kan. Nah gitu terus ini apaan karet sama plastik kayak gitu kan, kayak ini satu jurusan di Indonesia nggak ada deh kayaknya di sini kayak gitu. Teman-temanku tuh ya waktu pertama kali kita praktek habis itu kita nggak pada doyan makan. Udah gitu kalau lihat daging sapi, lihat kulit itu udah bawaannya udah deh. Anak duluan ya kak. Udah kenyang aku nggak perlu makan. Bener, terus kan tak kembalikan lagi sih, oh ya kan kulit ya, terus seiring berjalannya waktu emang bener sih kulit tuh emang ada dua kan, sintetis sama asli. Nah emang kita bagiannya yang sintetis dari PVC sama ini kan poliuretan kan kayak gitu. Kita di kampus prakteknya yang PVC sih, bukannya PO kayak gitu. Jadi kayak oh berarti ada ininya juga sih. Terus tak kembaliin lagi, semua barang yang di dunia ini plastik juga sih. Kayak sekolah mana sih yang mempelajarin tentang plastik, tentang PE, PET, tentang plastik, bahannya aqua itu apa, Tupperware itu apa, kayak oh berarti kayak Hampir semua lini kehidupan ya. iya, kayak semua yang ada di kehidupan itu kayak plastik kayak gitu sih. Kan soalnya kan kebanyakan nih
yang aku tanya ke teman-temanku tuh, kenapa sih pilih TPKP? Ya kan nggak apa-apa, kita kan nanti jadi pemulung kayak gitu kan. Ada yang beberapa yang ngomong gitu kan. Saya kalau ngomongin tentang plastik kan pastinya, ini plastik sih, limbah gitu. Dan ternyata setelah ditelusuri lagi sampai sekarang, bener juga sih. Kita di jurusan ini tuh ada apa ya? Ada untungnya juga, kayak kita bisa tahu apa bahan dasar dari botol aqua, apa itu ember dan sebagainya, kayak gimana cara nalanginnya, pengendalian kualitasnya kayak gimana, kita bisa tahu kayak gitu sih. Jadi itu kamu merasa beruntung. Bersyukur lah ya. Harusnya tuh baru semester 5, bener-bener baru semester 5 doang. Ibu diri udah terlanjur. Udah terlalu jauh. Iya kayak gitu. Terus kan kita kan ada 2 ya, masih dibagi jadi 2 kan, plastik sama karet. Nah, karet, masa aku nanti kayak bikin karet gelang kayak gitu kan, mikirnya pertama kayak gitu. Oh ternyata ada hubungannya sama prodi sebelah, TPPK kan. Nah, apanya sih yang berhubungan? Oh, soalnya ternyata kayak baru ngeh gitu loh. Kayak soalnya, kalau sepatu sport tuh harus pakai karet, misalkan SBR atau karet natural rubber, kayak gitu-gitu loh. Kayak kita bisa tahu gimana Aku nggak tahu sih. Iya, aku mulai nge-lag kalau udah mulai bahasnya, udah mulai nge-lag. Pantofel itu harus pakai apa? Biar hitam tuh pakai karbon black, pakai bahan kimia apa, jadi kita tahu gitu kayak kayak gini sih, kayak gitu. Ternyata keren ya. Keren banget sih ATK kayak gini. Tapi ngomong-ngomong Mbak ya, Apa nih? mereka kan kayak tadi karena tinggal di Jakarta, karena apa segala macem. Apalagi kamu tadi ada kakaknya juga kan. Kalian itu berapa saudara sih sebenarnya? Itu lebih ke tante sih, tanteku, tapi masih seumuran kayak gitu. Jadi paling enggak mereka nggak ngebleng banget karena emang ada background yang agak-agak tahu lah masalah kulit. Kalau aku sih emang nggak ada sih. Kamu berapa saudara pun? Aku anak tunggal. Wow. Anak tunggal dari ibu dan bapak yang merantau dari kecil di Jakarta. Gitu. Jadi aku numpang lahir doang nih di Jogja. Ketemu Mbak gitu-gitu, udah balik lagi ke Jakarta. Melanjutkan kehidupan realita yang nyata gitu. Emang kalau kuliah di ATK nggak nyata ya? Kalau kuliah di ATK nyata, kebanyakannya itu main ya Mbak. Iya, karena Aku sukanya kuliah di ATK tuh meskipun kuliahnya beratnya minta ampun ya, kayak kita praktek tuh beneran nyita waktu banget, tapi berhubung teman-temannya asik jadi kayak ya udah deh aku suka di sini. aku bertahan karena teman-temanku. Iya, terima kasih teman-temanku. Siapa nih teman-temannya lagi nonton nih? Nanti kalau nonton ini ya jangan dijulitin, kita lagi ini newbie semua. Tapi itu orang tuamu ngerantau berarti karena kamu numpang lahir doang judulnya tadi. Iya. Kerjanya apa sih? Kalau misalkan ibu dulu ya kerja di perusahaan pabrik itu juga sama kayak kita. Nah, terus kalau bapak ya di sama pabrik juga gitu. Oh, pantasan kamu betah banget di pabrik ya? Iya, udah kebiasalah hawa-hawanya kan dari kecil bisa lah main gitu kan gitu. Tempat bermainnya pabrik ya, agak lain sih. Iya, Kalau Dina? Kalau aku Saudaranya nih, saudaranya dulu. Saudara berapa dong? 2 bersaudara. Aku 3 sih, 3 bersaudara. Kok bisa gitu ya? Ganti-ganti ya saudaranya ya? Saudaranya berapa? Ini jangan-jangan gimmick lagi nih, gimmick nih. Kayak ini, sad boy juga nih kan? Oke, kalau aku tuh 3 bersaudara. Ya aku anak pertama, aku punya adik SMP kelas kelas 2, yang satunya masih umur 3 tahun sih, kayak gitu. Wow. Role model ini. Soalnya Nasi long ya, iya. Terus kan aku kan orang Jatim ya, kayak sebenarnya tuh kok ke Jogja sih kuliahnya kayak gitu kan. Terus ya kan aku pengen eksplor sih Bu, kan aku bilang gitu ya, kan aku anaknya nggak bisa diem kan orangnya, ubet gitu loh kalau masalah organisasi, pokoknya suka loh pokoknya gitu kayak gitu. Terus kan berhubung juga sekolah SMA aku tuh mendukung favorit ya, jadi kayak apa sih masa sekolah kayak gini nggak bisa aku masuk kayak gitu kan. Terus alhamdulillah aku yang buka pintu di sekolahku, jadi maksudnya ATK tuh baru tahunku yang ada. Oh. Jadi emang bener-bener awam banget ya. tapi kamu nggak ngerasa gimana sih kayak sayang Insecure. banget nih? Enggak, bukan, justru kayak sayang banget gak sih gua dari SMA favorit
tiba-tiba masuknya ke ATK. Sedangkan sebenarnya kita tahu sendiri ya, maksudku ATK emang bagus aku akuin karena aku aja dapat kerjaan juga dari ATK gitu kan, maksudku. Tapi kan kampusnya itu ATK kurang banyak dikenal orang, yang pertama. Yang kedua, Gak famous lah ya. padahal dengan notabene dia yang kampus satu-satunya se-Asia, kenapa dia sampai nggak banyak orang tahu gitu. Terus kampusnya juga bukan yang kampus besar gitu kan. Terus kamu ngerasa ini nggak sih, sayang banget nggak sih aku masuk ke ATK tuh, padahal kan aku SMA-nya SMA favorit. Gimana tuh? Kalau aku sih emang kan udah yang tak jelasin di awal kan, aku emang pengennya ke seni kan, ke ISI atau ke UNY, pokoknya pendidikan seni. Karena aku soalnya suka musik kan. Nah, itu tuh gara-garanya tuh aku emang nggak bisa ngejar portofolioku, jadi aku nggak bisa masuk. SNMPTN ku bisa nggak keterima, aku daftar di Malang sama di Surabaya nggak keterima. Akhirnya aku dapat wejangan nih, kayak semua sekolah itu sama aja, kayak gitu. Gitu-gituin kan sama keluarga besarku, terus aku juga mikir lagi, tapi kalau ikut kementerian kayaknya enak deh kerjanya, kayak gitu. Aku kembali lagi sih, kayak bakal nanti enak gini-gini meskipun nggak dapat beasiswa atau nggak dapat full di subsidi lah kasarannya, kan cuma 75% nih. Kayak gitu. Jadi kayak aku mikirnya ini kesempatanku sih. Kalau semua orang bilang aku nyesel pasti sedikit, tapi banyak banyak faedahnya juga ternyata. Kayak misalkan aku bisa tahu Kementerian Perindustrian itu kayak apa, dunia industri kayak apa. Soalnya kebanyakan keluargaku itu dari Kemendikbud, Kemenak, terus Kemenkes gitu. Kapan nih Kementerian Perindustrian? Jadi kayak aku sama kakakku yang buka ini buat keluarga besarku kayak gitu. Jadi Keluarga abdi negara nih. ada poinnya tersendiri kayak gitu sih. Terus dibilang ATK kecil, emang bener nggak ada yang tahu sih. Teman-temanku aja pada kaget, itu belum ujian sekolah aku udah keterima sendiri 2 orang satu kelas, satu sekolahan tuh. Kayak lu daftar lewat apa anjir, kayak gitu kan. Terus UN belum ini, kamu kok udah daftar ya? Jalur langit kayak gitu, kayak explore aja sosmed, kayak kamu tanya gitu kan. Pokoknya jangan malu, tanya lah gitu. Pokoknya kayak kasarnya ya dibilang pilihan terakhir emang bener sih, kayak udah ya udahlah sini, mungkin ini emang rezekiku emang bisa dari sini dan aku bisa membuka peluang buat orang lain juga kayak gitu. Dulu aku malah dikatain sih masuk ATK tuh, kayak sama orang ditanyain, lah kamu ngambil jurusan kulit padahal cewek gitu, terus kamu ntar lulus mau ngapain? Terus aku jawab aja, ya kalau lulus ya wisuda tuh pak, emang mau ngapain gitu. Kayak ya udah sih, orang udah terlanjur masuk, kayak kita udah terlanjur menyelam, ya udah kan diving aja sekalian. Ini kata Mbak Wi tadi nggak terkenal, kalau kata kalian harus terkenal tuh ATK harus kayak gimana? Emang harus terkenal ya? Mungkin, karena ngomongin kita nih lagi ngomongin famous. Oke deh, bentar-bentar. Ini kan tadi kita udah kayak ngomongin ya mereka kenapa masuk ATK, pilih ATK. Terus sekarang ini nggak sih, kalian kan udah magang nih, berarti bentar lagi lulus. Kayak Punya gambaran. rencana kalian ke depan, terus pengen kalian tuh ATK Ngalir aja seperti air apa? Bisa. terus kayak ATK tuh bagusnya di gimanain sih? Gitu, iya nggak sih? Kalau misalkan ditanya untuk ATK biar famous lagi tuh harus kayak gimana? Menurutku sih ya karena industri perkulitan persamakan kayak gini tuh udah ya emang rada menurun ya. Dan kita tuh sebagai mahasiswa perkulitan harus mengembangkan lagi karena kita Gen Z gitu. Kalau misalkan kalau misalkan ditanya suruh ngapain lagi ya untuk kayak gitu perbanyak di sosial medianya atau ikut-ikut seminar tentang expo kayak gitu, terus lebih kembangin di YouTube atau di mana. Soalnya aku lihat kalau di orang-orang searching di YouTube itu tuh nggak terlalu banyak kontennya kalau misalkan di ATK sendiri. Nah kan kalau ini kan di IKTek Bogor ini kan salah satu konten yang menarik itu kan ada podcast, ada siniar, ada sikat gitu-gitu kan. Jadi kayak lebih karena orang-orang tuh zaman sekarang udah pada punya smartphone gitu. Kalau misalkan emang cuma ngandelin dari mulut ke mulut itu kayak kurang
kurang jalan sih. Kecuali dia masuk ke ranah universitas gitu. Itu sih alasannya kita bikin sikat. Nah, Keren banget. lebih famous. Kalau versinya si Dina. Kalau versiku ya, kalau aku mungkin berhubung ATK kan juga udah lama nih, terlahirnya dari 1987 ya kayaknya. 57. Berebut aja kalian berdua. Ya, ambil aja gunung di sini. Aku malah nggak tahu. Iya, iya. Lihat foto kayak udah zaman dulu masih hitam putih. Nah, itu tuh kayak orang-orangnya masih pakai cut bra gitu. Terus ada tulisannya 57. Tapi masih ada ini nggak sih? Masih ada foto nggak sih? Masih ada foto di gedung ini. Iya. Mana sih kok aku nggak pernah Iya. lihat? Sekarang kan direnov kan ya. Yang aku tahu direnov kan. Apa namanya gedung 1. Tapi masih ada foto. Di kampus 1 itu di depan apa tuh namanya kalau misalkan yang Lobby. Iya loh. nah iya pokoknya itu kalau kita lihat untuk samping tangga itu ada foto gedungnya, ada foto Yang kena gempa iya, juga itu, Mas. ada Aku kan. jadi lihat Emang itu. ada? Ada. Mbak, list deh Mbak. Itu di Kalau tahun yang Mbak udah ada loh Mbak. Kalau misalnya penasaran main ke Jogja Mbak, balik lagi. Ini Aku kayaknya lupa. Kayaknya aku mainnya kurang jauh. Apa kejauhan? Kalau aku sih ini ya, mungkin dari nggak terkenalnya ATK ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu, mungkin bisa dibantu dari pihak atas sih. Kayak misalkan nih, ATK kan masih baru-baru aja nih, akreditasinya B+ ya, masuk. yang apa tuh? Yang apa tuh? Baru tahun kemarin sih itu SK-nya keluar. Oh. Kayaknya ngajuinnya kalau nggak salah sih, denger-denger tuh 2021, tapi baru apa kayak nge-ACC-nya mungkin ya kementerian tuh baru tahun kemarin gitu 2022. Kayaknya sih itu sih yang aku tahu. Aku lulus juga masih B kok kayaknya. C dong. C itu kalau jurusan, tapi kalau kampusnya kan B. B. Untuk keseluruhan kan B. Nah, menurutku bisa dibantu dari kayak kementerian tuh lebih, oh ya mohon maaf ya Pak Menteri sebelumnya. Kayak lebih selain mengeksplor kan sekarang kan digenjot buat semua barang harus TKDN dalam negeri kayak gitu, buatan dalam negeri kayak gitu-gitu kan. Kayak ayo gimana caranya semua sekolah Kementerian Perindustrian ini banyak orang yang tahu dan nggak hanya apa ya kementerian yang lain aja yang terkenal kayak misalkan Kemenku ada STAN kayak gitu kan. Kemenkes gitu-gitu. Kita dibantu kayak eksplor gimana sih caranya ngenalin ATK, ST3, APP Jakarta kayak itu kayak gimana gitu caranya biar semuanya itu sepadan nggak hanya kayak kita tuh iri kan sebenarnya sama misalkan sebelah ya kayak akreditasinya sudah ini gimana sih caranya kayak gitu sih kayak mungkin kalau aku solusinya harus ada bantuan dari atasan sih biar kayak kesannya oh ini loh aku loh emang yang naungin mereka kayak gitu loh paham gak sih maksudku kayak gitu sih kalau dari aku dan dari pihak ATK-nya sendiri kan sekarang udah ada satu kampus lagi tuh di Magetan tapi dia D1. Kayak gitu. Persatuannya. Persatuan yang D1 itu. Jadi kan harusnya kan semakin banyak kampus atau semakin banyak apa ya kayak yang dipubliskan harusnya gimana caranya mempertahankan dan cari masa yang banyak soalnya nih tahun ini aja 2021 tuh menurun banget. Contohnya Prodiku. Prodiku tuh ada Apanya yang menurun? orang-orangnya yang daftar maksudnya. Nah, kalau di Prodiku tuh di angkatanku itu tuh orangnya tuh kan 100-an tuh misalkan. Sekarang tuh sisa sampai magang ini hanya sisa 74 orang. Dan adik tingkat yang angkatan 2021 itu tuh cuma 50 orang. Jadi kayak semakin turun apalagi prodinya dia. Iya. Coba bisa cerita sih. Prodi aku parah banget. Nah, angkatan 22 itu yang daftar 20 orang doang. Satu angkatan 20 orang doang. Apa rasanya itu kayak itu satu kelas sih, tapi ya menurutku kalau misalkan mau dijadiin satu kelas kesepian, kalau dua kelas tanggung gitu kan kayak ya Allah kasihan gak sih gitu kan. Padahal itu hitungannya prodi dong. Iya, apalagi anak-anak itu tuh ini loh apa lebih masuk yang ke kampus gitu, ranahnya dia udah kuliah, bukan yang SMA lagi. Jadi kalau misalkan anak
anak SMA yang gede misal ATK kok seangkatan cuma 20 orang doang, mungkin dia malu ya aku merasakannya sih. Tapi turunnya gimana tuh? Kan itu kata kamu masuknya dong. Iya. Emang udah jadi mahasiswa kan? Iya. Itu 3 gelombang Berarti kan? angkatan ini dong, angkatan 2022 kan? Angkatan kemarin. Enggak, sorry, 3 gelombang enggak itu? Iya, sampai 4 kok. Waktu itu karena ada, kalau di angkatan 21 itu, kayak dia, ya kalau angkatan 21 masih mending lah, 40-50-an. Kalau misalkan setelah, kan kita ada OEK ya, orientasi wawasan kampus. Nah, setelah orientasi wawasan kampus itu, dibuka lagi gelombang. Dan otomatis yang gelombang 4 itu yang masuk di setelah setelah OEK itu, dia ngikut OEK lagi Di tahun berikutnya. di tahun berikutnya. Jadi kayak Aneh enggak? aneh banget sih menurutku. Cuman jurusan kasihan. Banyak nggak? Kalau jurusanku angkatan 2022 sama kayak angkatan 2021 50-an kayak gitu. Ya alhamdulillah sih. Tapi awalnya isunya emang masih 30-an kalau nggak salah. Soalnya kan aku juga nggak update ya. Tapi berhubung aku juga nanganin organisasi, aku harus tahu anak-anaknya, ngedata juga. Oh ternyata hampir 50 sih, 49 kayaknya kalau nggak salah ya. Tapi kemarin tuh ya, karena ini ngobrolin mahasiswa yang turun ya. Kemarin pas kita ngobrol sama dosen juga ngobrolin mahasiswa yang turun. Mahasiswa yang turun ya itu faktornya ada di Covid loh, Mbak. Iya, jadi kelas online itu apa ya, kata dosen tuh nggak kekontrol mahasiswanya gitu loh. Jadi apa ya, semau mereka dong kayak gitu kan. Semau mereka jadi nggak terkontrol dengan hal itu. Jadi menurutku mungkin ada faktor X dari keadaan dan kondisi ya. Lebih ke memanfaatkan keadaan sih. Contoh ya, aku nggak mau bohong sendiri sih. Pastinya pastinya gini nih, misalkan kelas online. Masih jam 8 gitu misalkan. Kan kalau di rumah kan bisa seenaknya sendiri kan, laptop dinyalain, kitanya tidur kan bisa aja tuh kayak gitu. Tugas tinggal nyontoh kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan emang kayak emang bener-bener nurun sih. Kayak apa-apa ngandelin. Yang harusnya emang kita taunya praktik, itu malah praktiknya di semester 4 kayak gitu. Jadi bener-bener nggak efektif sama sekali. Kayak kita taunya bener-bener nggak. Maksudnya di semester 4? Kalau aku prodinya bener-bener trial praktik secara offline itu semester 4, baru 2022 kemarin, baru bulan apa ya? Sistem blok tuh, Februari kalau nggak salah awal. Oh, berarti yang kamu dipadetin teori di awal gitu. Teori di awal tuh mulai Agustus awal nyampe September apa Oktober ya, sekitaran segitu loh. Pokoknya 2 bulan setengah tuh semua harus selesai laporan, dan itu bener-bener nggak nge-expect sih. Kayak nih misalkan laporan yang harusnya seminggu 1 laporan kayak gitu, itu seminggu bisa 5 laporan, 7 laporan tuh. Kadang ada yang tulis tangan, misalkan hari ini Bentar nih. Dia. Kalau kalian bikin laporan gitu masih tulis tangan juga? Iya, tulis tangan. Kalau di aku kan tergantung dosennya sih sebenarnya. Tapi kalau di plastik sendiri ada yang pakai ketik kayak gitu. Tapi semuanya lainnya tulis tangan kayak gitu. Juga ya? Punyaku tulis tangan, tapi sekarang mendingan Mbak untuk dosen-dosen yang lebih muda. Dia tuh ya mau expect apa kalau tulis tangan, terus bakal ngiranya itu kayak dicontoh gitu. Padahal kalau misalkan dipikir-pikir ya, kalau tulis tangan itu kan orang ngebaca tuh nggak terlalu paham ya apa tulisan orang. Kalau misalkan diketik, dia contoh, itu tuh kayak ya bisa lah pakai yang plagiator gitu-gitu kan lebih make sense gitu. Harusnya kayak gitu ya. Harusnya kayak gitu. Cuman yang masih tulis tangan itu ya mohon ditingkatkan lagi lah untuk mahasiswa ini pegel. Hadap ke kamera dong. Kali aja Pak Dil nonton. Belum lulus. Duh, enggak masalah menurutku, itu kan saran ya, kayak Iya. sekarang kan apa-apa udah digital. Terus Yoi. kayak karena kemarin pandemi kan kayak kalian aja kuliah juga udah online kan. Jadi kita harus kayak lebih melek lagi teknologi. Meskipun alasan kalau dulu aku tanya ya kayak dosen kenapa harus tulis tangan, karena itu tuh lebih kelihatan usaha kalian. Terus enggak rawan plagiarisme. Tapi menurutku tuh untuk Nggak efektif. Iya, nggak efektif Waktu, untuk zaman segala macem sekarang gitu itu loh. tuh nggak make sense banget. Jadi kenapa sih harus masih tulis tangan mulu?
Ya enggak, Pak Dir, kali aja dengar kamera zoom dong. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen. tapi nih enggak terakhir juga sih, cuman kalau dengar dari tadi obrolan kita ya, menurut kalian nih kan Kemenprin itu punya banyak ya yang sekolah dinaungin Kemenprin kayak AK, tadi ST3 Bandung dan lain-lain termasuk ATK. Kalau di rate nih menurut kalian ATK tuh berapa dari 10? Sama alasannya dong. Yoi. Jadi nilainya berapa nih ATK? Iya. Karena kalian yang mengalami sendiri dong. Kalau aku boleh ngomong ya, aku bandingin. Pelan-pelan. Iya. Karena aku sempat kan ada ipar sepupuku, dia juga APP. Sepupu ya, udah Iya. ipar sepupu. Bingung nih, istrinya sepupu, jadi kan ipar aku gitu ya. Nah, itu tuh kuliah di APP gitu, dulunya di APP gitu. Dan dia apa sih nih ATK kayak gitu? Aku kayak padahal sama-sama Kemenprin loh Mbak, masa Mbak gituin kampusku gitu kan? Kayak tolonglah Mbak, dan sakit banget. Iya, kita tuh ya meskipun Mbak lebih bagus gitu ya di Jakarta gitu kan, kayak tolonglah gitu. Iya, kita ngebandingin kalau sama APP dan ST3 Bandung yang kota-kotanya itu lebih maju ya. Tapi Jogja maju juga loh. Iya, tapi kampusnya di depan sampah, Mbak. Depan sawah. Jadi dan masuk Aduh. Mohon dimaafkan Pak Dir. Parah ini. aku nyari jalan ya. Aku nyari plat jalan gitu kayak kampus ATK kok nggak ada ya. Masih mending tapi ada, gitu. aku ya dulu waktu daftar ATK tuh tauku tuh aku nggak tahu kalau ada kampus satu, jadi tauku yang di Jalan Ring Road, iya tauku itu kampusnya tahu. Ternyata ada kampus satu dan itu lah masuk banget di sawah, iya dan ternyata itu kampusku gitu, anjir astagfirullahaladzim. Tapi kalau aku pas pendaftaran ya, dulu aku benar-benar udah tahu. Karena itu dikasih tahu juga. Dan itu tuh kayak aku daftar, tapi aku juga pengen tahu dong sekitarnya kampusnya, kampus 1 sama kampus 2. Kebetulan itu emang lagi lagi sepi, mungkin belum ada perkuliahan, lagi libur atau gimana ya, sepi. Dan ya gitu keadaannya, kayak ini kampus bukan sih kayak gitu. Apa cuma bangunan kotak satu doang gitu. Jadi berapa nih nilainya Put? Ini dari 1 sampai berapa nih? 1 sampai 10. Menurutmu ATK berapa? Menurutku ATK dari segi fasilitasnya, dari segi Kurikulum juga dong. ya itu Oh ini. 6 lah. 6 ya. Oke. Alasannya dong. Alasannya karena kalau dibandingin lagi sama, balik lagi ya Mbak kan ngomong Jogja itu kota besar dan kota pendidikan. Nah, emang otomatis semua orang yang dari luar Jogja itu pasti mau kuliah di Jogja karena ada biaya hidupnya murah gitu-gitu. Nah, emang sih enak, daerahnya juga enak gitu kan, teman-temannya enak gitu. Kalau untuk dari kampusnya sendiri aku 6 karena ya balik lagi untuk kesetaraan sama-sama kampus Kemenprin itu harusnya setara dong gitu kan. Kita bilang kayak kalau misalkan mau dibandingin sama yang kampus Jakarta atau Bandung itu ya harusnya setara, sama-sama terkenal gitu. Kalau ATK ini kan lumayan rada ya kurang diketahui banyak orang gitu. Kurang famous lah. Iya, kita jadi malu gitu kalau misalkan ditanya tuh di mana, masa di kecantikan? Enggak loh, bukan di kecantikan, itu tuh di ini kulit sama gitu. Jadi perlu menjelaskan ulang biar yang menanyakan itu tuh perlu paham gitu kan, jadi kayak repot sendiri ya gitu. Harusnya ini di ATK, oh yang kulit itu ya, oh iya udah cukup sampai segitu kan, nanya enak ya. Nah, jadi sekarang kalau misalkan ada yang nanya, Putri kuliah di mana? Itu di Jogja, jurusan apa? Jurusan teknik. Dah segitu dah. Cukup udah. Aku karena capek menjelaskan dari semester 1 aku sudah. Kamu tidak sendiri. Jadi kalau ketemu orang nih yang kita bilang kuliah di mana deh ATK, terus jurusan yang apa penyamakan kulit, terus dia tahu tuh, aku kayak wow keren bapaknya tahu ATK gitu. Itu antara rumahnya dekat situ sama anaknya ada di situ, pokoknya gitu. Atau malah alumni sendiri gitu ya kan.
Nah, kalau Dina nih, kalau Dina? Untuk rate-nya ya, sampai sekarang. Kalau dulu aku rate-nya waktu pertama masuk nih ya, untuk semuanya itu dari fasilitas dan sebagainya 6. Tapi kalau sekarang upgrade ke 6,5 lah. 6,5. Agak 3 maksa ya. tahun, 2 tahun setengah dia kuliah. Agak maksa ya. Nah, Kenapa itu. tuh? Alasan. Aku nyebut upgrade karena apa? Karena dari bener sih, COVID itu sangat merubah segalanya. Jadi yang awalnya harus banyak sekarang sedikit dikurangin dan sebagainya. Di semua aspek ya itu, nggak hanya di pendidikan doang ya di Indonesia. Nah untuk kenapa kok 6,5? Gara-gara ATK mulai apa ya kayak di upgrade-nya lewat pameran kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak lebih mengenalkan. Dia ikut pameran kemana kemarin? Itu. Di ini. Kalau yang si TPPK itu yang bikin produk itu dia ikut ke apa gitu, lupa. Pokoknya dia dari anak-anak yang semester 5 juga, dia tuh nggak ikut dual sistem gitu. Istilahnya ada yang ikut dual sistem, ada yang Reguler. enggak gitu. Kayak gitu. Ya reguler. Dan mereka karena udah akhir semester 5 nih, sama kayak kita juga akhir semester, dia ditugaskan untuk membuat suatu produk yang dibuat untuk dipamerkan gitu. Jadi istilahnya mereka juga punya kesibukan yang bermanfaat daripada kita juga. Kita kan magang nih langsung dual sistem. Kalau mereka ada yang membuat produk untuk dipamerkan gitu. Nah itu ada di ini Jogja Expo Center juga ada waktu itu pernah gitu-gitu. Oke. Kamu juga dong, Man? Kan nggak fair nih kalau kita nanya mereka doang. Jadi kita juga dong. Kamu nge-rate berapa? Secara kan meskipun sedikit banyak kan kita juga update ya kayak kondisi ATK sekarang kayak gimana. Terus dari cerita mereka, jadi bisalah kita nge-rate juga. Gimana nih kalau kamu? Kalau versi aku mungkin berbeda ya sama mereka. Mungkin karena alasannya pertama itu karena aku emang udah bekerja dong. Ya. Kenapa? Ya ada titik yang aku juga bersyukur gitu loh. Kita juga kampus yang menurutku berbeda juga sama yang lain. Alumninya masih apa ya, ada kedekatan. Ya walaupun kita tuh nggak kenal, tapi sekalinya nyebut ATK, ya kita intinya gitu loh. Kayak gitu ya. Terus terkait memang, ya aku emang orangnya orang kampung nih Mbak. Ya orang kampung yang ngerantau jauh-jauh dari Palembang dan kayak ini kayak gitu. Ya menurut aku untuk ATK aja 7-8 deh Mbak. Apalagi dengan upgrade yang sekarang ya. Karena dulu di zaman aku ya fasilitas itu wow kayak gitu kan. Masih minim lah. Karena sekarang kan dari gedung, dari hal-hal apa itu tuh udah ya banyak yang kemajuan lah menurut aku ATK yang sekarang ya kayak gitu. Terus apalagi nambah yang tadi tuh yang D1 kan. Itu kan kayak dia semakin kalau di bisnis itu valuasi kayak gitu loh Mbak. Iya. Iya gak sih? Nah kayak gitu-gitu kalau menurut aku. Terkait juga misalnya kita di kampus apa ya terkait kalau kurikulum, kalau dulu tuh kayak apa ya, aku ngerasa sih trial error gitu loh Mbak. Jadi kita kayak jadi terus bahan percobaan gitu loh. Nggak tahu kenapa ya dari zamanku aku SMA juga trial error, di ujian juga trial error kayak gitu loh. Jadi kayak kurikulum di Indonesia tuh emang bukan hanya di ATK-nya aja sih kayak gitu. Ya nggak sih? Jadi bener-bener kayak Pak Menteri Pendidikan yang sekarang hello kayak gitu kan, yang emang bener-bener ngebajak kurikulum dari 0 sampai Z gitu loh. Kayak gitu kan, jadi ya semoga ada yang lebih baik gitu loh. Apalagi kalau dual system, menurut aku sebenarnya malah setuju Mbak dual system itu. Walaupun aku 3 bulan ya, sekarang dual system. Karena apa ya, pengetahuan yang harus kita explore tuh harus banyak. Karena jauh sangat berbeda saat dulu aku ngerasain dari magang, dari aku kuliah ke magang gitu loh. Wah upgrade kita nggak tahu kayak gini. Misalnya ya aku karena jurusannya TPK kayak gitu kan. Drum ya mungkin kayak gitu yang aku lihat ya segitu-gitu doang. Maksud aku drum milling ya. Bukan drum biasa, drum milling ya. Mungkin teman-teman nanti
tahu lah dermiling seperti apa, nah gedenya seberapa kayak gitu kan, mempunyai teknologi dan segala macam. Ternyata di dunia industri ya ada tuntutannya yang emang teknologinya semakin canggih gitu loh. Mereka cuman kayak touch aja kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu. Yang ketiga ya karena mungkin aku ada bersyukurnya juga, walaupun ada gedeg-gedegnya gitu ya selama menjadi mahasiswa dong, kayak gitu kan. Kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu dan segala macamnya. Tapi semakin kesini ya bersyukur aja, aku dapat jalan lewat ATK. Ada rasa bangga, iya banget ya. Kalau aku nih ya, walaupun gimana pun, tapi kayak aku, kalaupun kita ngobrolin ATK, kamu alumni ATK, iya. Aku alumni ATK. Aku bangga dengan menjadi alumninya ATK kayak gitu, karena hal yang aku dapetin banyak hal yang akhirnya mungkin merubah sudut pandang aku, merubah hal-hal yang bisa aku lakukan setiap hari. Kalau Mbak Wit gimana dong? Aku nih, aku hampir mirip sih sama kamu, karena kan kalau aku juga kan melihatnya sekarang dari kacamata aku udah bekerja ya di industri, dan aku berada di industri yang maksudnya emang nyambung sama jurusan aku gitu. Cuman kalau di rate nih berapa ya, 67 lah, 67, karena menurutku dulu waktu aku kuliah di ATK, aku expect-nya kan waktu aku masuk kan itu masih akademi ya, akademi teknologi kulit gitu. Jadi expect-nya aku kan wah ini teknologi kulit nih, berarti kan dia secara teknologi canggih ya, yang apa pasti kita bakalan diajarinya kayak teknologi terbaru dong. Terus ketika aku masuk dan aku masuk di perusahaan, karena sekarang udah di perusahaan, itu jauh banget gitu loh. Teknologi di ATK itu jelas-jelas jauh ketinggalan dibanding dengan teknologi terkini. Jadi kalau istilahnya ngikutin tren, ATK tuh nggak ngikutin tren menurutku, karena itu dia. termasuk kurikulum kuliahnya juga sekarang kayak after pandemi, kayak semuanya serba online, serba digital, dan ATK masih bertahan dengan kurikulum yang sama gitu, dengan kurikulum yang ya contoh kecilnya tadi kayak laporan masih harus ditulis tangan. Menurutku yang kayak gitu tuh udah nggak relevan gitu untuk saat ini. Kalau emang kita bisa melakukan sesuatu yang lebih efektif dan efisien, kenapa kita harus nyari jalan yang sulit, ya nggak sih? Karena kan tujuan dari teknologi itu semakin update kan untuk memudahkan kita mengakses semua hal jadi lebih efisien, lebih efektif gitu. Jadi kalau itu malah rumit, ya ngapain gitu, ya nggak sih? Iya. Jadi gitu sih menurutku. Kalau bisa rumit, kenapa harus gampang? Salah ya? Kebalik atuh. Kebalik ya? Itu sih. Semoga aja Pak Din ngedengerin sih. Aku expect banget tuh kayak ya ATK tuh orang-orang kayak, yang emang ya, terlibat di bagian itu ya. Terus dengan embel-embel mereka yang namanya teknologi gitu kan. Orang kan kalau dengar teknologi kita udah wah ini pasti akan selalu update teknologi yang terbaru, iya nggak sih? Dan Sedangkan pengennya mereka hadir dong untuk menjawab ya, hal-hal yang bisa kita jadi tanyakan nih di sini, untuk next keresahan kita podcast ini kita ya. Boleh, semoga aja tuh kayak gitu kan, mereka berkenan kan untuk menjawab keresahan-keresahan kita. Tapi ya aku sama juga sih kayak kamu, kalau ditanya bangga apa worth it nggak sih kuliah di ATK, juga worth it. Maksudku itu juga adalah bidang yang sebelumnya sama sekali nggak aku ketahuin, terus aku tahu dari situ aku bisa kerja di industri kulit juga dari ATK. Makasih ya ATK. Tapi alumni mana yang akhirnya sampai grow together kayak gitu loh, ngelakuin hal apapun, kita di sosial ada segala macem kan, kita kadang pengen hal-hal yang kayak gitu loh, nggak yang taunya bekerja udah selesai kayak gitu kan. Ada Coba Wan tanyain mereka, bangga nggak nih kuliah di ATK? Iya, kalian bangga nggak? Kok ragu-ragu ya? Iya, karena mereka mahasiswa kali ya. Oh iya sih. Alumni soalnya. Oh iya. Jadi praktek masalahnya. Kalau aku bangganya bangga, namun bener ngelanjutin kakaknya tadi ya, nggak mau upgrade teknologi. Contohnya di TPKP. TPKP kan plastik, dan aku kan baru tahu tuh plastik tuh cara ngujinya kayak gimana, terus alatnya apa aja, itu banyak banget ternyata, kayak uji kebocoran ada, misalkan botol nih, uji kebocoran ada, terus sealnya ada, terus lain sebagainya lah pokoknya. Dan di ATK tuh untuk praktiknya sendiri kan emang hanya ada beberapa mold ya, mungkin ada 2 mold dan nggak upgrade gitu. Ini mohon maaf sekali ya untuk prodiku ya, soalnya tak lihat-lihat kayak mold kan kayak buat plastik kayak gitu kan ada moldnya, ada cetakan lah ya kasarannya, cetakannya kok sama gitu. Dan sedangkan di dalam perusahaan sendiri itu ada ribuan mold lah kasarannya yang
dan itu caranya untuk setupnya beda-beda. Jadi kayak ayolah gimana caranya ATK nyampein ke atasan ya, kembali lagi ke atasan buat upgrade, gimana caranya upgrade teknologi, kayak uji-ujinya, kayak pengujiannya tentang plastik tuh kayak gimana. Soalnya kalau di TPKP sendiri tuh kayak masih kebanyakan karet yang diuji, kayak uji ke abrasi, terus tensile strength kayak gitu-gitu masih ke kulit, masih ke karet kayak gitu. Jadi kayak ke plastik itu kurang. Dan kita misalkan nih kan kita ada cetakan jirigen tuh, kayak itu tuh yang diukur cuma diameter, ketebalan, itu doang. Kayak uji ketahanan yang enggak, jarang diujikan, terus kebocorannya juga nggak diujikan. Kayak padahal di perusahaan tuh itu malah wajib, karena itu kan mempengaruhi standar dari operasionalnya juga, dari customernya juga gimana, kan kayak gitu sih. Jadi kayak gimana caranya ATK sekarang nyampein ke atasan mungkin ya, kayak kasih proposal mungkin ya, aku juga kurang tahu, mohon maaf. Upgrade yang lebih lah untuk plastik. Karena kalau nggak upgrade ya bisa jadi kasusnya sama aja ntar kayak yang angkatan 2022 kayak mahasiswa cuman berapa gitu. Karena kan orang kan expect pasti mereka ketika kuliah kan kita ngambil yang emang jurusan itu relevan untuk beberapa tahun ke depan gitu. Iya nggak sih? Iya benar. Kalau dipikir-pikir ya Mbak Mas, kalau misalkan kita nih mahasiswa bisa ngelihat kampus gitu kan, bisa upgrade dari teknologinya atau upgrade dari kurikulumnya, itu tuh bisa mengembangkan potensi ATK tuh banyak yang minat loh gitu. Jadi kayak bisalah untuk ATK tuh dikenal banyak orang, dan kita tuh punya banyak relasi untuk mengembangkan industri entah itu di karet plastik ataupun di kulit ataupun di produk kulit. Dan aku lihat-lihat kalau di produk kulit kan juga lumayan banyak peminatnya ya, dan itu di jurusan paling banyak peminatnya. Dan kalau dilihat-lihat sekarang juga untuk angkatan 2021-2022 ya menurun gitu, nggak sebanyak yang dulu gitu. Mungkin kalau misalkan teknologinya di-upgrade, kurikulumnya diperbarui, menjadi lebih baik istilahnya gitu, ya nggak menutup kemungkinan orang-orang tuh bakal minat ke situ loh gitu. Ya, tapi mungkin kalau masalah upgrade mungkin masalah pendanaan ya, tapi semoga ini bisa dijawab nanti sama mereka. Semoga ini suaranya nyampai ke telinganya Bapak Direktur. Siapa tahu berkenan hadir ke sini kan ya, Wan. Kita bisa ngomong langsung. Lagi sih sedikit aja. Mungkin ATK lebih upgrade-nya juga ke kurikulum buat kerjasama sama PT ya. Oh. Jadi nggak harus beli mesin dong gitu, maksudnya gitu? Nggak gitu Kak, maksudnya kayak gini nih. Kan kemarin tuh PT ku kan kayak ngasih wejangan gitu, gimana kalau misalkan kerjasama tentang kurikulumnya, maksudnya di balance gitu loh, di perusahaan tuh kayak gimana trialnya, di ATK tuh gimana gitu, biar nanti kalau ketika kerja biar nggak terlalu kaget merekanya. Iya. Aku pun juga masih kaget banget Aku gitu loh. Banget ya. Kagetnya tuh capek banget. Jadi gimana Put? Bangga Kakak? Kurikulum. Kalau Putri bangga, meskipun dilihat dari gini, bangganya itu banggalah bisa menempuh jenjang pendidikan yang tinggi kayak kuliah gitu kan, apalagi kuliahnya di politeknik yang jurusannya itu satu-satunya di Asia Tenggara gitu kan ya. Ya otomatis bangga lah, karena kita juga bisa membanggakan itu sebagai mahasiswa kulit gitu kan. Dan kalau misalkan dibilang untuk banggain ATK ke orang-orang awam gitu tuh, kayak aku bangga karena aku kuliah di situ dapat subsidi 75%, karena ya nggak menutup kemungkinan kuliah mahal gitu. Kuliah di luar ATK itu setiap semesternya naik, dan sedangkan di ATK alhamdulillah ya, terima kasih banyak, itu tuh ya tetap aja kayak gitu. Jadi kayak ya bisa lah ngirit gitu. Bener sih, karena menurutku tetap worth it. Kayak kita kuliah kan di subsidi 75% ya, berarti kan bayar cuma 25%. Dengan kampus setingkat dengan kita yang biayanya lebih mahal, ketika lulus kita sama gitu. Iya kan sih, worth it sih menurutku. Kelihatan ya orang yang diet sama enggak.
Makanya banyak doang tunanya kita kita nih, diem tapi nggak dulu. gede-gede doang sebenarnya ya. Ya nggak sih? Lagi diet ya kalian ya? Atau malu-malu sama kita buat makan di sini? Kelihatan di kamera Wan. Ah itu. Kalau kamera udah mati nih. Habis ya. So, ini terakhir buat kalian. Saya pengen dari kalian berdua tuh closing statement di podcast kita yang pertama. Boleh apa aja. Apa aja? Seputar kalian apa? Kehidupan sampai sekarang atau apa? Closing statement aja. Oke. Dina. Dina, mungkin? Oke. Aku ya. Iya. Kamera dong. Sepi deh. Kalau dari aku, cobalah dulu baru kalian merasakan. Oh. Gila. Udah Dalam jadi ya. ATK gitu. Dalam ya. Cobalah dulu baru. Rasakan. Maksudnya merasakan manfaatnya. Oke, masuk. Iya, proses banget kayaknya nih ya kayak gitu. Kalau Putri gimana? Emang Dina udah selesai? udah, Itu oh, dalam gitu doang. banget. Oh, iya. Dalam banget. Banyak itu dalam itu kalau di ini. Kalau buat Aku ini menyuruh Dina duluan karena aku belum kepikiran. Kalau aku sih ya beda dari yang lain itu nggak apa-apa. Asalkan kalian tuh punya tekad, punya pegangan tanggung jawab yang kuat. Karena kuliah itu beda sama sekolah gitu. Sekolah kalau kalian misal males-malesan itu nggak ngaruh di rapot karena bisa dikejar dengan gurunya. Dan kalau di kuliah itu kayak udah gue males kuliah, ngapain main gitu kan. Ya dosennya bodo amat, gak ada yang peduli gitu. Jadi kayak meskipun emang kita berbeda, misal di ATK juga kalian tetap semangat untuk menjalani kehidupan meskipun emang berat gitu. Di ATK tuh insya Allah lulus dapat kerja ya kak ya. Nah insya Allah semoga kita tertular rezekinya dari kakak-kakak ini gitu dan bisa. Kalau nggak dapat kerja hubungin aja alumni. Tapi yang senior. Oke. Di belakang kita. Ada di IKT. belakang kita. Ada kita. Tapi kalian mau langsung bekerja? Kalau ditanya mau banget. Jadi nggak ada rencana mau lanjut kuliah dulu nih. Padahal kita udah close statement tapi masih nanya, aku masih kepo banget. Berhubung durasinya udah panjang banget gimana tuh? Ya udah lanjut habis ini deh. Iya. Apa nih kuliah lagi? Mau sih, tapi kerja dulu lah. Masa ya udah lulus dibiayain lagi sama orang tua kan rada malu ya. Jadi kayak kuliah kerja dulu lah kerja. Bisa. Dina juga tetap kerja ya. Tapi kalian mau join di Ikatek dong? Iya kalau keterima langsung abis magang kayak Mbak dan Mas itu kan ya langsung otomatis dong, berarti. Makanya tolong terima kita. Berarti ini calon-calon penerusnya Ikatek. Semoga ya. Oke, thank you banget buat kalian teman-teman yang udah ngobrol-ngobrol apapun itu. Ngobrol-ngobrol santai-santai agak. Dan serius buat dikit. teman-teman, kamu yang lagi nonton, semoga bermanfaat dan see you in the next podcast. Bye.